لله على إحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله وسلم على آله وأصحابه وإخوانه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما بعد. Khawani wa khawati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid dari Syekh Rahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala. Kita sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang disampaikan oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa permasalahan yang ada dalam agama ini, terutama dalam masalah perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwasannya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akibatnya adalah fatafarraqa bikum, kalian akan terpecah belah, an sabilihi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian supaya kalian ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-An'am, ya, tentang orang yang kebiasaan mereka ini mudah berpecah belah dalam beragama, dan mereka mengabaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina farraqu dinahum, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, wa kanu syi'a, dan mereka ini menjadi beberapa golongan, lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu atas mereka. Innama amruhum ilallah, sesungguhnya urusan mereka ini akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kabar kepada mereka atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia, ya. Inilah konsekuensi orang yang memecah belah dalam beragama, orang yang ingin bawaannya membuat suatu kelompok-kelompok, golongan-golongan, sekte-sekte dan sebagainya, pasti mereka itu akan jauh daripada agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada suatu hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an,
Beliau berkata, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di tengah-tengah kami, kata Sufyan, kata Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya di tengah kerumunan mereka, ala inna man qablakum min ahlil kitab. Ketahuilah, kata Nabi SAW, bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian iftaraqu ala 72 millah. Mereka ini terpecah belah menjadi berapa ahlul kitab? 72 golongan, ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, ketahuilah ahlul kitab ini terpecah menjadi 72 golongan. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna hadhil millah, dan bahwasanya umat ini, ya, umat Islam ini ala 73, mereka ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, kata Nabi SAW, 72 golongan itu mereka masuk ke dalam neraka. Wa wahidatan fil jannah wa hiya al jamaah, dan satu golongan itu yang akan selamat, ya, satu golongan yang selamat, 72 itu masuk ke dalam neraka. Kata Nabi SAW, ala wahyal jamaah, ketahuilah itu adalah jamaah. Jamaah ini bentuknya mufrad, tunggal, bukan jamaat, ya, bukan jamak plural, tetapi jamaah, ya. Jamaah ini artinya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, suatu agama yang mengikuti ajaranku dan sesuai dengan pemahamanku, itu arti daripada jamaah, ya. Jadi jamaah ini bukan suatu kelompok, bukan suatu komunitas yang besar, bukan. Tapi jamaah ditafsirkan, dijelaskan para ulama, suatu, ya, ideologi beragama yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Meskipun kita hidup sendirian di tengah masyarakat, kalau kita dalam beragama itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi dan mengikuti sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka kita ini sudah termasuk jamaah, ya. Jadi jamaah ini bentuknya plural, ya, tunggal, bukan jamaah. Kemudian, ya, Amir bin An-Sun'ani rahimahullah, beliau mengomentari tentang bilangan pada hadis ini bukan menjelaskan banyaknya orang yang binasa, akan tetapi beliau menjelaskan, menerangkan luasnya jalan-jalan kesesatan. Jadi jalan kesesatan itu sangat banyak sekali, ya. Dan juga cabang-cabang dari jalan kesesatan itu sangat banyak daripada kebenaran, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-An'am tadi, wa anna hadza sirati mustaqim, dan bahwasanya kami perintahkan kepada engkau wahai Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus, ya. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subul, maka ikutilah dia, ya. Jadi sabil itu bentuknya adalah mufrad, tunggal, tapi subul itu jamak daripada sabil. Subul itu artinya jalan-jalan yang ada. Jalan-jalan menuju kesesatan itu sangat banyak, sedangkan jalan yang lurus itu hanyalah satu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kalian mengikuti cabang-cabang jalan yang banyak itu, kata Allah, fatafarraqa bikum an sabili, maka kalian itu akan mencerai-beraikan dari jalan yang lurus tersebut, ya. Inilah pentingnya kita beragama, bukan kita mencari sebuah komunitas yang besar, bukan kita mencari dari sisi kuantitas yang besar, ya. Kalau dia itu kuantitasnya besar, ya, tapi di atas kesesatan, maka bukan suatu kebenaran. Meskipun followernya itu sampai jutaan, ya. Meskipun, ya, dalam suatu majelis ditumplak di lapangan itu sampai ratusan, sampai jutaan. Tapi kalau amaliyahnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ini bukan sebuah tolak ukurnya, bukan sebuah parameter. Karena parameter kebenaran adalah
ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dipahami oleh para sahabatnya. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan oleh beliau, ya, yang dimaksud dengan as-sirat at-tariqul ladzi huwa dinul Islam. Jadi jalan itu adalah jalan yang mana? Itu adalah jalan Islam, ya. Fa umira bittiba'i tariqil ladzi tarraqahu ala lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalannya yang sudah ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syara'ahu wa nihayatahul jannah. Dan apa yang sudah disyariatkan maka baginya adalah surga. Jadi surga itu jalannya cuma satu, ya. Tidak bercabang-cabang, ya. Artinya jalan kebenaran, ya. Wa tas'abat minhu turuq, kemudian bercabang-cabang jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang benar tersebut. Faman salaka al-jadatu najah. Barang siapa yang melintasi jalan tersebut, ya, maka dia akan beruntung, maka dia orang yang sukses, orang yang bahagia. Wa man kharaja ila tilka turuq afdhat bihi ilan nar. Barang siapa yang mereka itu mengikuti jalan-jalan, cabang-cabang yang ada selain dari kebenaran, maka orang ini berarti dia akan menuju ke jalan-jalan menuju neraka. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian mengikuti jalan-jalan yang ada yang banyak ini, kalian akan tersesat, ya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ad-Darimi dan Ibnu Abi Hatim, dan dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat sebuah garis. Kemudian thumma qala hadza sabilullah. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah jalan, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, jalan yang lurus. Kemudian beliau menyampaikan lagi thumma khatta khututa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membuat garis-garis yang panjang, ya. Jadi misalkan ini ada satu garis, ya. Nah, satu garis ini banyak cabangnya, ya. Kanan kiri ini banyak sekali cabang. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sedemikian rupa, ya. Jadi banyak sekali cabang-cabang yang ada dari jalan kebenaran. An yamini wa an shimal, ya. Kanan kiri itu banyak sekali cabang-cabang jalan kesesatan. Tsumma qala hadhihi sabil. Maka Nabi menyampaikan inilah satu garis ini adalah garis yang lurus. Qala Yazid mutafarriqah ala kulli sabil minha syaitan. Maka kata Yazid, pada setiap cabang dari jalan yang lurus, ya, cabang kanan kiri itu adalah syaitan, ya, menyeru manusia menuju ke jalan neraka. Kemudian kata beliau, yad'u ilaihi thumma qara'a, ya. Jadi syaitan itu menyeru kepada manusia untuk membuat syariat sendiri, untuk membuat ajaran sendiri, ya. Jadi ada suatu syubhat, ya. Jadi kita ini tujuannya kan mencari ridho Allah. Kita sama-sama tujuannya ke surga. Jadi nggak apa-apa, jalan ini bisa ditempuh dari mana saja. Jadi logikanya kalau kita ingin ke Jakarta, itu bisa ditempuh dari jalur utara dan jalur selatan. Toh nanti tujuannya sama ke surga. Ini adalah sebuah syubhat, ya. Jadi nggak bisa mencari keridhaan Allah itu dengan mencari jalan-jalan yang lain yang belum pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ini syubhat, ya, di tengah masyarakat yang mereka itu sering mengatakan, sudah nggak usah mencaci maki, nggak usah membid'ah-bid'ahkan, nggak usah memusyrik-musyrikkan. Tujuannya kita sama, mencari ridha Allah. Tujuan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala pada masanya nanti. Ini syubhat. Orang yang nggak pernah belajar agama, oh iya benar juga. Karena logikanya tadi, mau ke Jakarta bisa lewat jalur
selatan maupun jalur pantura. Ya. Jadi ini adalah sebuah syubhat yang sangat kuat ya, di tengah masyarakat. Kemudian ya, kata beliau ya, bahwasannya Al-Imam ya, ketika Imam Mujahid membacakan wa anna hadza sirati mustaqima, ini adalah jalan yang lurus, fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus, wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat yang ada di kanan kiri. Imam Mujahid mengatakan, apa yang dimaksud dengan subul tadi, jalan-jalan ya? Beliau mengatakan yang pertama adalah al-bid'ah wasyahwat ya. Jadi jalan-jalan yang menyimpang itu adalah jalan bid'ah ya, amalan-amalan bid'ah, dan yang kedua adalah amalan-amalan syahwat ya. Itu yang ditafsirkan oleh Imam Mujahid dari kalangan tabi'in, karena beliau ini adalah murid daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan Imam Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan walinadhkuru fi siratil mustaqim qawlan wajizan, kami akan menyampaikan bahwa ringkasan yang singkat ini ya, fa innan nasa qad tanawwa'at ibaratuhum anhu bihasabi sifatihi wa muta'alliqatihi. Jadi manusia ya, manusia itu yang sangat bercabang-cabang ya, sangat beraneka ragam ya. Kemudian mereka itu mencari jalan-jalan yang ada sesuai dengan karakternya, sesuai dengan sifatnya. Wa haqiqatuhu syai'un wahid, dan pada hakikatnya adalah sesuatu yang satu tadi. Wa huwa tariqullah alladzi hasabahu li'ibadihi musilan lahum ilaihi. Intinya adalah manusia itu mencari jalan Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wala tariqa ilaihi siwa, dan tidak ada jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala selain jalan yang satu ini ya, ikhwah. Kemudian beliau menyampaikan lagi ya, kata Imam Ibnu Qayyim ya, wa ja'ala musl li ibadatillah, dan dijadikanlah itu jalan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus menuju kepada Allah adalah ifraduhu bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Kalau ada orang yang beragama masih campur dengan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, bertawassul kepada orang yang sudah meninggal dunia, istighatsah kepada arwahnya para wali, maka ini bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi, dan jalan ini tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun syubhatnya sangat kuat ya. Syubhatnya sangat kuat tadi ya. Jadi enggak apa-apa orang mau menuju kepada Allah dengan berbagai jalur yang ada, toh nanti akan sampai pada tujuan ya. Ini sesuatu yang sangat kuat ya, syubhat ini di tengah masyarakat kita. Selanjutnya, khwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus, "Famada ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada setelah adanya jalan kebenaran kecuali itu adalah jalan kesesatan. Jadi jalan kebenaran itu cuma satu, enggak ada duanya. Kalau kita menuju ke suatu tempat mungkin banyak jalan, aksesnya banyak. Tapi dalam beragama ini nggak ada jalan lain selain apa yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada suatu jalan setelah kebenaran adalah kecuali itu adalah jalan-jalan kesesatan. Ya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menjelaskan kembali wa ifradu rusulihi bitta'ah, dan dia mengisahkan Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada rasulnya ya, fala yusyrik bihi ahadan fi ibadati, maka tidak boleh kita ini ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, wala yusyriku bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh kita ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya ya, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak boleh kita itu mendekatkan diri kepada Allah dengan malaikat, yang mana malaikat itu adalah makhluk yang dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala,
ataupun nabi yang mereka itu mendapat utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini bukan jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajujarradu at-tauhid, ya. Maka harus yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang termaktub atau yang terkandung di dalam syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi syahadat ini, ya, ada dua rukun, ya. Yang pertama nafi dan itsbat. Menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam memaknai la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi makna daripada la ilaha illallah adalah la ma'budah. Tidak ada sesembahan bihaqqin yang berhak disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah pentingnya kita belajar tauhid, jalan menuju kesuksesan dunia akhirat. Jalan menuju keberhasilan, ya, kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kita menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Fa ayyu syai'in fassara bihi as-siratal mustaqim. Jadi konsekuensinya, kalau kita ingin memahami apa yang disampaikan, ya, apa yang kita ini pahami dalam masalah syahadat, ya. Jadi kita menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, itu meliputi 4 hal, ya. Jadi kita sekali lagi menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, harus kita memahami 4 hal. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mendustakan hadis-hadis yang sahih, berarti keislamannya dalam bersyahadat kepada Nabi Muhammad ini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tidak benar. Ya, tidak benar. Kalau dia mengingkari misalkan ada tempat lain selain daripada surga dan neraka, al-manzilah bainal manzilatain, ada satu tempat di antara 2 tempat, antara surga dan neraka ada satu tempat, kafir dia, ya. Karena dia tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi itu yang pertama. Dan persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Kita harus mentaati apa yang diperintahkan, bukan malah sebaliknya. Bukan yang dilarang malah dia lakukan, yang diperintahkan ia tinggalkan, ya. Jadi contohnya banyak, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi kaum laki-laki untuk akhful liha, untuk memelihara, memanjangkan jenggotnya, tapi malah dia cukur habis-habisan, ya. Ada sebuah statement dari salah satu tokoh gitu, ya, ormas, yaitu mencukur jenggotnya. Alasannya orang kalau mengikuti sunnah Nabi, orangnya kotor, tidak mau mengeluarkan biaya, ya, tidak mau beli alat cukur untuk membersihkan jenggotnya. Ini jelas pemikiran yang kebalik, ya, keblinger, ya. Padahal dia yang ditokohkan, ya, ditokohkan dalam sebuah ormas. Tapi dia mengatakan bahwa orang yang mengikuti sunnah itu harus mengeluarkan biaya untuk membeli alat cukur, dihabiskan, karena itu adalah kebersihan, ya. Ini jelas tidak dibenarkan baik secara dalil, ya, dalil baik itu akli ataupun nakli, ya. Secara dalil, secara akal nggak nyambung orang, ya. Maka jelas dia itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk tidak isbat, tapi malah dia menjulurkan, yang penting kan saya tidak sombong. Justru indikasi daripada kesombongan itu menjulurkan, ya, celananya ataupun sarungnya. Ma asfala minal ka'bain minal izari fa finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu apa yang ada di bawah mata kaki, ya, celana maupun sarung, maka itu tempatnya di neraka, ya. Jadi persaksian kita kepada Nabi Muhammad yang kedua
kita harus mentaati apa yang diperintahkan, bukan malah mukhalafah, menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, persaksian kita kepada Nabi Muhammad yang ketiga, wa an la yu'badallahu illa bima syara'a. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tidak mensyariatkan, Nabi tidak mencontohkan, tidak usah kita ini membuat kreativitas dalam urusan agama. Jadi dia itu seperti orang membuat penemuan-penemuan baru. Bayangkan, kalau ada seorang habib, tokoh agama, dia memberikan ijazah. Ini, misalkan panjenengan supaya dagangannya laris manis, saya kasih ijazah. Baca sholawat ini sehari semalam 1000 kali. Insya Allah dagangannya laris manis. Ada lagi orang yang minta ijazah, baca doa sapu jagat ini, nanti akan mendapatkan kelimpahan rezeki. Ini adalah orang-orang yang mereka itu membuat ajaran-ajaran baru dalam beragama. Kalau satu tokoh agama memberikan 10 ijazah, ada berapa ratus, ada berapa miliar kesesatan di muka bumi. Ini bisa kita bayangkan. Dulu pernah ada tokoh agama yang terkenal di Kendal. Jadi ketika waktu itu, masih ingat itu pas terjadi ada walimatul urs. Jadi pas masa COVID ini. Jadi Bapak Ibu panjenengan itu pengen dibebaskan saking penyakit COVID, maka panjenengan baca sholawat 19 kali karena COVID-19 jadi 19. Jadi dikaitkan COVID-19 dengan sholawat 19. Ini jelas nggak berakal gitu. Bayangkan kalau satu tokoh agama membuat amaliyah ijazah seperti itu. Ini berapa kasihan kita masyarakat. Itu disampaikan terang-terangan pada waktu walimatul urs dan pada masa COVID. Ini yang terkenal, di mana setiap malam orang-orang berbondong-bondong ke rumahnya, dari segala penjuru, hanya untuk mendapatkan ijazah seperti itu. Amaliyah, disuruh sholawat, sholawat 19 kali, karena COVID-nya COVID-19. Kalau COVID-nya itu 100 sampai 1100, 1000 kali, bayangkan, bangga melengar sehari semalam. Ini kalau agama dia didasari dengan akal, ataupun dengan dibuat-buat sendiri, udah rusak parah Tapi karena yang ngomong itu adalah tokoh agama, diikuti oleh masyarakat. Dan setelah itu yang punya hajat pun juga baca, karena ini adalah sendika dawuh, Pak Yai gitu. Karena menurut mereka kan surga itu katut. Jadi surga itu katut dari amaliyahnya Pak Yai, bukan dari amal perbuatan sendiri. Inilah agama yang dibuat main-main seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus beragama ini mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengikuti ucapannya para kiai, para tokoh yang mana itu tidak berdasar di dalam agama Islam. Kemudian itu persaksian kita kepada Nabi Muhammad SAW, kita harus membenarkan, kita harus mengikuti, kemudian kita harus menjauhi segala larangan-larangan, dan kita menjauhi sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Fa ayyu syai'in fassara bihi siratal mustaqim fa huwa dakhil fi hadaini al-aslaini. Jadi apa yang ditafsirkan tentang sirat jalan yang lurus ini, yang setiap hari kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca surat Al-Fatihah minimal berapa kali sehari semalam? Berapa? 17 kali. Jadi 17 kali kita baca setiap hari, kita harus paham siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini terkadang orang nggak paham, baca Al-Fatihah tapi nggak tahu kandungnya. Jadi yang kita minta setiap hari kepada Allah minimal 17 kali, itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka, kata para ulama. Yang pertama itu adalah golongan minan nabiyyin, golongan dari para nabi. Yang kedua adalah as-siddiqin, dari para
as-siddiqin, ya. Kemudian yang ketiga adalah golongan as-syuhada, orang-orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah golongan as-sholihin, orang-orang salih. Itu yang kita minta setiap hari. 17 kali minimal kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku, ya, jalan yang lurus itu sebagaimana yang Engkau berikan kepada para nabi, yang Engkau berikan kepada orang-orang as-siddiqin, yang Engkau berikan kepada para syuhada, yang Engkau berikan kepada orang-orang salih. Itu para ulama tafsir ijma' bahwasannya 4 golongan itulah yang kita minta setiap hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ya, dalam syarah dalam kitab tauhid ini, fal awwal yahsulu bi tahqiqi syahadati alla ilaha illallah. Jadi kita untuk menguatkan fondasi kita, asas kita, ya, syahadat kita itu dengan asyhadu alla ilaha illallah. Sama dengan bangunan, ya. Bangunan masjid ini, ya, kalau fondasinya nggak kuat, dia berdiri, tapi nggak akan lama, ya. Nggak ada setahun 2 tahun dia akan roboh. Tapi bayangkan ketika fondasi ininya ditanam dia sampai kokoh, ya, sampai kedalaman ini misalkan 6-7 meter, ya. Kemudian sampai nantinya mau lantai 2, lantai 3, maka ini insya Allah akan kokohnya, karena fondasinya itu sudah kuat. Tapi kalau fondasinya nggak diperhatikan, ya, hanya membuat slope itu saja, ya. Kemudian mau dibangun, ya, di atasnya mau tidak, ya, ini tinggal nunggu hancurnya saja, ya. Karena itulah, ya, bangunan saja itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh, apalagi dalam masalah agama, ya. Jadi kenapa kita itu melihat amaliyah mereka itu rusak, ya. Dari para habaib itu kenapa amaliyah mereka rusak, ya. Ketika dalam majelis seperti ini, ya, dengan matanya itu melihat, ya, itu saya melihat rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lucu lagi ketika membaca Asyraqul Badru Alaina, ya, kemudian berdiri semua menyambut rohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rusak, ya. Kenapa amaliyahnya seperti itu? Karena akidahnya rusak. Setiap akidah yang rusak pasti furuknya, cabang-cabangnya dia akan rusak. Ini sudah kepastian. Tapi kalau akidahnya itu benar, akidahnya itu lurus, kuat, kokoh, insya Allah furuknya, cabang-cabangnya, amalan-amalan yang lainnya itu akan benar. Dia ngomongnya nggak ngawur gitu. Dia nggak melakukan pemalsuan-pemalsuan hadis. Ya. Karena pemalsuan hadis, Nabi tidak mencontohkan seperti ini dan dia mengatakan Nabi berkata seperti ini untuk melariskan dagangannya, untuk melariskan kuburan-kuburan keramatnya. Maka ini sama halnya dia itu mengambil tempat duduknya di neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia itu berdusta atas nama diriku, padahal Nabi tidak mengatakan demikian, Nabi enggak mengajarkan demikian, maka sama halnya dia itu mengambil tempat duduknya di neraka wal iyad billah. Di dunia dia dimuliakan manusia. Di dunia dia mendapatkan mansib, kedudukan yang tinggi di mata manusia, mendapatkan fulus, ya, kertas merah yang halus-halus, ya, di keramat-keramat kuburan mereka. Tapi ingat, ya, itu pertanggungjawaban sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalan nas bil batil. Janganlah kalian memakan harta manusia dengan cara yang batil seperti itu. Kemudian, ya, ini tentang masalah kita harus merealisasikan syahadat. Yang pertama, kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus yahsulu bitahqiqi syahadat. Kita harus merealisasikan tentang persyahadatan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dengan cara membenarkan apa yang dikabarkan, mentaati apa yang diperintahkan, kemudian tidak menyembah, tidak membuat syariat kecuali syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amali bi, ya. Maka kata beliau, itulah agama yang benar, ma'rifat yang benar dan mengamalkan dengannya. Wa huwa ma'rifatu ma ba'atsallahu bihi rasulah wal qiyam bihi.
Itulah syariat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada Rasulnya seperti itu. Bukan syariat-syariat yang banyak syubhatnya, banyak syahwatnya, ya. Dari syubhat dan syahwat ini yang terus menyambar-nyambar dalam hati manusia. Kalau kita tidak pernah menghadiri majelis ilmu, kemudian kita berkerumunan di komunitas yang rusak akidahnya, maka secara lambat laun hati kita lemah, hati kita bolak-balik, maka kita akan mengikuti kebiasaan mereka wal'iyadzubillah, ya. Kemudian kata beberapa para ulama, alaikum bil athari was sunnah fa inni akhafu, ya. Hendaknya kalian ini untuk selalu berpegang teguh dengan athar, ya, dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena nanti ya di akhir zaman, ya, idza dzakara al-insanu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tidak bihi, apabila manusia itu nanti disebutkan untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi fi jami'i ahwalihi, ya, dari seluruh kondisi amal perbuatan yang ada, dammuhu wa naffaru an, mereka itu akan mencelanya. Di saat kita mendakwahkan, kita harus mentauhidkan Allah, kita akan dicela. Di saat kita menyampaikan kepada mereka, ikutilah ajaran Nabi, ya, laki-laki sholat berjamaah di masjid, maka kita akan dicela, ya. Kemudian di saat kita ini, ya, akan mendakwahkan kepada mereka, berdiskusi, maka kita pun akan dicap macam-macam, dasar Wahabi, ya. Dasar orang yang memiliki pemikiran yang sangat dangkal, gitu. Jadi akan diklaim yang macam-macam, gitu. Itulah memang benar apa yang disampaikan oleh beliau. Wa tabarra'u minhu wa adallu wa ahani. Mereka berlepas dari seperti itu dan mereka pun akan mendapatkan kehinaan, gitu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati alaiha khatimatu, di mana Nabi Muhammad ini sebagai khatimah, sebagai penutup para nabi, falyaqra qaulu ta'ala, maka hendaknya dia itu akan bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, ya. Marilah ke sini akan aku bacakan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas kalian semuanya. Alla tusyriku bihi syai'an. Itu wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian itu menyekutukan dengan suatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqim. Dan inilah jalan yang lurus. Jadi kita break dulu, memandangkan adzan Isya. Kita lanjut lagi. Kita lanjutkan terkait tentang pembahasan yang sudah kita sampaikan tadi. Pentingnya kita untuk selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dan menjauhi segala bentuk jalan-jalan yang ada, ya, pendapat-pendapat manusia yang ada, karena itu adalah jalan-jalan kesesatan dan jalan kebenaran adalah satu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, tidak ada jalan yang benar, ya, setelah kebenaran kecuali jalan-jalan yang sesat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, taraktu fikum ma in tamsaktum bihi lan tadhillu ba'di abada, kitabullah was sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian sesuatu, jika kalian berpegang teguh, ya, kalian tidak akan sesat selamanya. Yang pertama adalah Alkitab, dan yang kedua adalah As-Sunnah, ya, Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena fungsi daripada Sunnah adalah wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu Al-Quran wahai Muhammad supaya engkau menjelaskan,
supaya manusia itu paham apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu adalah tugas daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Quran ini ada sesuatu yang global, ya. Jadi nggak bisa kita paham. Contohnya adalah ayat yang kita sering mendengar, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Bagaimana kita bisa mengerjakan sholat? Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat kalau tidak mempelajari ataupun meladani apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Dan kemudian kita memahami tentang jalan-jalan yang sesat tadi, ya. Fala tattabi'us subul. Janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang banyak tadi. Ini juga selaras dengan hadits Nabi SAW. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka kalian itu akan menjumpai suatu perselisihan yang sangat banyak. Perselisihan dalam urusan agama, bukan masalah duniawi, bukan masalah politik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk mengajarkan agama, bukan masalah duniawi, ya. Wa'alaikum bisunnati, maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan dengan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajid." Ya. Maka gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham, ya. Artinya peganglah dengan erat-erat, jangan sampai kalian lepaskan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka bagi pada tiap-tiap perkara yang baru itu adalah perkara bid'ah, ya. Jadi perkara bid'ah ini terkadang juga ada, ya. Seorang dai yang tidak berani menyampaikan, ya. Bid'ah diartikan, diterjemahkan dengan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, ya memang benar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa menyampaikan, ya, amaliyah-amaliyah bid'ah dalam khutbatul hajjah, dalam, ya, memberikan pengajaran kepada para sahabatnya. Biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti itu. Sehingga supaya apa? Supaya manusia itu tidak alergi ketika mendengar suara bid'ah, ya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang demikian. Kemudian, ya, khawatul Islam a'azanillah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita, sebagaimana dari Irbad bin Sariyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, laqad taraktum 'alal bayda, ya, aku tinggalkan, ya, sepeninggalku kalian di atas jalan seperti jalan yang sangat bayda, yang sangat putih. Lailuha kanahariha. Jadi malamnya itu seperti dengan siangnya, ya. La yaziku anha ba'di illa hari. Tidak ada yang menyimpang sepeninggalku kecuali adalah orang-orang itu akan binasa. Jadi semua itu sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menyimpang, apa yang diajarkan Nabi sudah bisa dipastikan itu adalah suatu kebinasaan dan bukan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat yang sangat kuat tadi. Meskipun bermacam-macam jalannya, beraneka ragam, ya, itu jalannya semua akan sampai kepada tujuan Allah, maka itu adalah ucapan setan, ya. Jadi ucapan setan itu selalu membisikkan kepada manusia, enggak apa-apa kamu melakukan amal perbuatan ini, toh nanti kamu akan sampai karena niatmu benar. Niatmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Janganlah kalian itu duduk-duduk dengan orang-orang yang berpegang dengan logika, dengan ra'yu, ya. Karena mereka ini sesungguhnya adalah a'da'is sunnah, ya. Kata sahabat Umar, orang yang selalu mengedepankan dengan akal logika itu adalah musuh-musuh sunnah, ya. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuatu sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak mampu memelihara sunnah,
Mereka lupa dengan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sehingga mereka tidak mau memahami dan mereka menggunakan akal-akal mereka, ya. Akhirnya mereka pun akan tersesat dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga asar dari ucapan para salafnya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah kalian jalan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian itu membuat ajaran-ajaran baru. Faqad kufitum, karena sebenarnya kalian itu sudah dicukupkan. Ya. Alaikum bil atiq, ya. Dan berpegang teguhlah ajaran yang sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak sedia kala, ya. Ini bagaimana para ulama salaf, ya, memberikan gambaran kepada kita, setiap orang yang mengedepankan akal logika itu adalah a'da'us sunnah. Mereka itu adalah musuh-musuh sunnah, dan mereka ini orang-orang yang jauh menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Demikian ikhwatul Islam a'azanillahu wa iyyakum, ya, terkait tentang pembahasan kita dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, ya. Intinya adalah kita untuk selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mengikutilah jalan yang lurus dan jauhilah jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang lurus tersebut. Nah, ada pertanyaan? Baik, insyaallah mafhum, ya, pembahasan kita yang sangat mudah dan bisa dipahami. Tafi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.